tegas gitu kan, memberikan senyum seperti itu ya. Body language-nya ditata, diatur gitu kan. Terus yang selanjutnya adalah pembicaraan awal gitu. Jadi tidak langsung ya, biasanya tidak langsung masuk ke sebuah negosiasi atau misalkan sebuah diskusi yang alot ya, tapi ada pembicaraan awal gitu kan. Jadi perlu sekali supaya ini seperti membangun sebuah landasan gitu ya, karena tujuannya memang sebenarnya kita kan inginnya win-win solution, semua sama menang, semua sama-sama enak seperti. Jadi perlu sekali untuk membangun kesamaan landasan gitu. Terus kemudian ada lagi teknik negosiasinya itu adalah proses ini. Kita masuk setelah pembicaraan itu adalah proses negosiasi. Di proses itu kita menyampaikan keinginan kita, kemudian akhirnya tawar-menawar, dan pada akhirnya kita ada sebuah kesepakatan seperti itu ya. Selanjutnya ini kita melihat bahwa salah satu proses negosiasi itu adalah dihadapkan pada sebuah pilihan ya. Jadi memang tetap harus ada ketegasan dan agresi gitu ya. Harus tegas dalam negosiasi itu, harus tegas gitu ya. Karena apa? Kita memperjuangkan yang saya bilang tadi, bahwa kita memperjuangkan kepentingan kita gitu kan. Karena ada sebuah konflik yang tidak terselesaikan seperti itu, yang kita perlu menyelesaikan dengan partner bisnis kita gitu. Jadi tetap perlu ada sebuah ketegasan dan agresi gitu kan. Nah ini ada yang penting lagi nih, ada kaukus. Kaukus apa sih? Kukus atau kuskus? Apa nih? Kaukus jadi adalah sebuah kaskus ya, bisa juga. Aduh, ada kaskus, ada kaukus, ada kuskus, ada kukus, ada kakus ya, ada bukan tikus yang pasti ya. Ini adalah salah satu sebuah kelompok informal gitu. Jadi ketika kita perlu gitu ya, jadi memang ini adalah salah satu kelompok yang informal yang berguna memang untuk seperti mencairkan gitu ya. Jadi gampangnya itu mencairkan proses negosiasi gitu ya, ketika ini kita melihat bahwa ketika sesuatu berjalan cepat dan kita sendiri tidak ingin melakukan sebuah kesalahan gitu kan. Nah, pihak kaukus ini adalah orang-orang yang dia terlibat lebih intens gitu ya. Jadi masuk ke kelompok-kelompok kecil gitu ya. Ini bisa diartikan juga macam bukan detektif ya, tapi dia lebih pendekatannya secara lebih intens gitu, lebih dalam gitu untuk kaukus sendiri. Jadi pembicaraannya tuh memang tidak to the point, seperti tidak secara langsung gitu, tapi memang gunanya seperti itu ya, ketika menciptakan sebuah suasana negosiasi yang tidak terlalu formal gitu, tapi jalannya emang seperti itu. Jadi memang sebuah pendekatannya seperti itu gitu. Nah, yang ketiga adalah masalah waktu atau pengaturan tempo negosiasi. Ini adalah merupakan faktor ini ketiga ya, pengaturan tempo negosiasi. Pengaturan tempo negosiasi ini adalah salah satu faktor yang penting ya. Waktu adalah salah satu faktor yang penting. Misalkan nih, bisa kita basa-basi dulu gitu ya, jadi dibahasnya secara lambat kayak gitu, membahas hal-hal yang kecil gitu kan. Terus kemudian ada lagi
pengalihan pembicaraan kayak gitu. Terus kemudian ada lagi ketika negosiator sedang lelah gitu ya, atau memperpanjang waktu pembahasan hingga larut malam. Jadi ketika lawannya sendiri sudah tidak istilahnya sudah tidak memberikan kekuatannya seperti itu. Jadi memang waktu itu harus dipertimbangkan ya, pengaturan tempo negosiasi itu, karena ini adalah salah satu faktor penentu gitu. Nah, ini kita melihat bahwa in negotiation, humbleness and patience is the key. Jadi dalam proses negosiasi itu memang tidak bisa ya, yang tadi saya sebutkan bahwa negosiasi harus fleksibel gitu kan. Jadi harus humble. Humble itu adalah rendah hati dan patient passion. Jadi dalam negosiasi sendiri ada rendah hati dan sabar. Itu adalah salah satu kuncinya. Gitu. Nah, selanjutnya itu adalah persiapan negosiasi ya. Jadi persiapan negosiasi sendiri ini adalah dibutuhkan adalah ini keputusan yang diambil sejalan dengan kepentingan ekonomi atau organisasi. Jadi yang persiapan yang dibutuhkan itu adalah sebuah keputusan yang diambil sejalan dengan kepentingan kita ya, intinya kayak gitu. Kemudian persiapan lagi adalah kita harus meminimalisir resiko pengambilan keputusan seperti apa. Yang ketiga itu adalah memastikan pihak-pihak yang terlibat itu telah memperoleh informasinya yang perlu dipertimbangkan. Kemudian selanjutnya nih, persiapan negosiasi. Jadi dalam negosiasi itu kita harus bisa menangani negosiasi secara sistematis ya. Jadi kita harus menetapkan tujuan, seperti itu yang paling penting ya. Yang paling penting nih. Jadi kita harus menetapkan tujuan yang paling penting. Kemudian yang kedua adalah mengetahui informasi untuk pendekatan dalam negosiasi. Yang ketiga adalah perhitungan kebutuhan orang lain gitu. Jadi kita harus memperhitungkan ya kebutuhan orang lain seperti apa gitu. Kemudian cari cara penyelesaian yang adil gitu. Yang kelima itu adalah mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Jadi kita perlu tahu gitu untuk kekuatan dan kelemahan kita seperti apa. Kemudian bagaimana kita harus menolak tekanan yang berusaha untuk menjebak kita. Ini adalah salah satu menangani negosiasi. Dan yang paling penting adalah latihan. Kita harus banyak latihan ya, supaya kita bisa melakukan negosiasi secara bagus seperti itu. Ada yang hendak ditanyakan teman-teman sampai sejauh ini? Mbak Prima? Maunya seperti itu. Mau tatap muka lagi atau gimana? Latihan. Jadi memang harus ya. Jadi ketika kita melakukan negosiasi gitu kan, kita perlu gitu kan cara-cara seperti apa gitu. Oke? Maunya tatap muka nongkrong ya, tapi jangan tugas ya. Aduh. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita lanjut mengenai siasat. Jadi bagaimana kita siasat negosiasi itu seperti apa. Jadi bagaimana sih kita mempunyai siasat gitu untuk bernegosiasi, itu adalah tunjukkan pengertian gitu kan. Tunjukkan pengertian. Jadi kita harus dalam negosiasi itu kita harus pengertian gitu kan. Jadi kita harus pandai-pandai gitu kan dalam menunjukkan dalam